Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, kembali lagi saya memberikan tutorial sederhana terkait pengelolaan kinerja. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang di manakah letak fitur pusat bantuan, di mana fitur pusat bantuan ini menjadi tempat untuk Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah melakukan pengaduan terkait masalah-masalah yang ditemukan saat kita menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja. Selama ini ada banyak pertanyaan, misalnya ada guru yang sudah pindah tempat tugas tetapi masih terdata di sekolah yang lama, atau ada guru yang sudah pensiun dan meninggal juga masih terdata. Kemudian masalah lain adalah berkaitan dengan aplikasi itu sendiri. Misalnya aplikasi pengelolaan kinerja itu tidak tampil di PMM dengan belajar ID tertentu pada pribadi-pribadi tertentu. Atau juga pilihan-pilihan terkait dengan data diri, identitas itu tidak tercantum di dalam aplikasi pengelolaan kinerja. Nah, tentunya kita harus mengajukan pertanyaan atau mengajukan konsultasi dengan pihak pengembang, dan pada kesempatan ini saya akan menunjukkan di mana fitur pusat bantuan sehingga Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk kepentingan pengelolaan kinerja. Tentunya kita mengunjungi fitur pengelolaan kinerja. Kemudian di sini, jika satuan pendidikan tidak sesuai, mohon kunjungi. Nah, di sini bilang jika satuan pendidikan tidak sesuai. Sebenarnya ada masalah. Begitu banyak masalah yang terkait pengelolaan kinerja yang tidak terdapat di dalam tutorial atau panduan, bisa kita klik di pusat bantuan. Ketika kita klik pusat bantuan, dia akan muncul di bagian kanan bawah seperti ini. Kita klik di pusat bantuan. Nah, di sini silahkan kita mengajukan pertanyaan atau berkonsultasi terkait masalah yang kita hadapi berkaitan dengan pengelolaan kinerja. Ini ada jam operasinya hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 9.00 sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan atau konsultasi terkait masalah yang kita hadapi, silakan mengisi semua formulir yang diminta, mulai dari nama lengkap, email, kemudian perihal, jenis pengguna, provinsi, kabupaten, kota, kemudian jenis laporan atau tipe laporan, ini ada pilihan, kategori kendala yang dihadapi, akun belajar kita sebagai tim orang yang mengajukan pertanyaan, kemudian detail pertanyaan kita bisa ketiknya di sini, kemudian dokumen pendukung. Misalnya dokumen pendukung di sini kebetulan kita mengajukan guru yang sudah pindah tugas tetapi masih ada nama di sekolah lama. Dokumen pendukung di sini misalnya kita bisa upload SK perpindahan tugas atau SK pengangkatan. Misalnya si A dulu menjadi kepala sekolah di sekolah A tetapi sekarang sudah menjadi pengawas, bisa kita lampirkan SK pengangkatan sebagai pengawas. Atau guru A sebelumnya menjadi guru biasa tetapi sekarang diangkat menjadi kepala sekolah dan nama kepala sekolahnya itu belum terdata di sekolah yang baru, silakan lampirkan SK pengangkatan sebagai kepala sekolah. Begitu pula dengan SK kematian, surat keterangan kematian atau SK pensiun. Setelah kita lampirkan di sini, maksimumnya ada 5 file, kemudian kita klik kirim. Nanti pertanyaan kita akan dijawab melalui akun belajar ID. Melalui akun belajar ID kita akan ada pertanyaan, dan biasanya masalah yang kita ajukan itu langsung terjawab. Sekian saja tutorial, semoga Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang sering menanyakan di mana ke pusat bantuan, tutorial ini bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, semoga bermanfaat.